Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Najib, dan hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita lagi, belajar bahasa Rusia dasar dengan saya, Mas Nagib. Oke, teman-teman yang mau kontak dengan saya bisa kontak melalui Mas Nagib atau di Facebook juga bisa. Facebooknya Muhammad Zainun Najib Muhammad Zainun. Oke, kemarin ada teman yang yang message saya lewat Facebook bilang bahwa Mas, ajarin saya dong bahasa Rusia. Oke, saya selalu menyarankan untuk teman, memang saya buka kursus, tapi kursusnya itu saya lebih menekankan ke materi dasar. Jadi ketika teman-teman sudah merasa bisa mengembangkan sendiri, itu bisa lepas, bisa sendiri. Meskipun sudah tidak kursus lagi dengan saya, jika teman-teman tanya ke saya, pasti akan saya jawab. Tapi dengan syarat memang serius ya. Ada beberapa teman yang seperti itu. Tanya, Mas, saya mau tanya bagian ini dong. Karena dia sudah bisa baca, mungkin cuma gramatikanya saja yang bingung, nanti saya jawab. Oke, meskipun saya buka kursus, tapi saya itu lebih menekankan teman-teman untuk bisa otodidak. Mengapa? Karena awalnya dulu saya juga otodidak. Saya otodidak, maksudnya otodidak itu ya kita tetap butuh teman, butuh guru, tapi tidak bayar, tidak kursus. Saya bacanya gimana, benar atau salah. Terus ini maksudnya apa? Saya tanya seperti itu. Itu gratis. Makanya ketika saya merasa bahwa saya ya meskipun tidak sempurna ya, tidak ahli banget, saya bisa untuk komunikasi, saya bisa untuk misalnya vocabulary saya menghafal, saya bisa. Teman-teman juga pasti bisa. Sampai akhirnya saya juga bisa berkomunikasi lah, sampai sekarang komunikasi sama orang, ngobrol sama orang saya bisa, meskipun tidak sempurna. Mohon maaf sekali lagi bahwa saya membuat seperti ini tuh saya juga sambil belajar gitu. Jadi kalau seandainya ada yang kesalahan-kesalahan, yaitu saya membuka diri, saya tidak merasa tidak mau dikritik. Itu saya menerima banget kritikan dari teman-teman. Baik, belajar bahasa Rusia dasar. Intinya teman-teman jika mau belajar, silahkan kontak saya lewat Facebook ataupun Instagram. Kalau tanya-tanya pasti akan saya jawab. Indonesiski язык, Ruski язык. Hari ini kita akan membaca teks ya. Nanti kita terjemahkan secara bersama-sama. Поехали. На улице встретились две подруги, Зина и Наташа. На улице встретились две подруги, Zina и Natasha. Kita menerjemahkannya seperti ini. Dua orang teman, Zina dan Natasha, bertemu di jalan. Ini dari kata dasarnya встретиться на улице, di jalan. Menjawab pertanyaan di mana? Kasus ke-6. Ты где? Kamu di mana? Saya di jalan. Я на улице. Contohnya kayak gini, biasanya kita nelpon teman nih, janjian sama teman. Terus teman kita ternyata masih di rumahnya kan di atas gitu ya, di apartemen. Terus, давай я жду тебя, давай, быстро, быстрее gitu. Ayo cepat. Terus teman kita tanya, kamu di mana? Ты где? Ya уже на улице. Saya udah di jalan. Na улице. Nah, ini asli katanya adalah улица. Kemudian karena kasus ke-6 A-nya diganti dengan E. Dah. Встретились. Asli katanya встретиться. Kenapa встретились? Karena menunjukkan arti process время atau arti past tense. Встретились. Kenapa встретились? Karena menunjukkan jamak, dua orang встретились. Kalau seandainya saya kemarin bertemu dengan dia, itu pakainya я вчера встретился, с ним. Contohnya kayak gini mungkin, я встретился с моим учителем. Кemarin saya bertemu dengan guru saya. Я вчера встретился. Itu subjeknya kita. Ya, saya. Saya kemarin bertemu. Tapi kalau seandainya
Kami, mi встретились. Oke, lanjut ya. На улице встретились две подруги, Zina и Natasha. Kemudian terjadilah percakapan. Zina, куда ты сейчас едешь? Куда ты сейчас едешь? Или куда ты едешь? Куда ты сейчас едешь? Sebenarnya ini kayak kata tambahan, sebenarnya tidak usah menggunakan kata ini, sudah menunjukkan arti sekarang. Куда ты сейчас едешь? Или ты куда едешь? Ini ubiraim, itu ubiraim. Kita buang aja ya. Куда ты едешь? Kamu kemana? Kayak gitu. В институт. Kasus keempat menunjukkan arti kemana, tidak perlu tambahan apa-apa di akhir katanya karena katanya diakhiri dengan huruf konsonan. Zina, mau kemana? Ke kampus. Namanya Zina banget ya. Oke. Langsung tanya lagi si Natasha. Ты едешь на автобусе? Ini kan tulisannya Edesh. Kenapa bacanya Yedish? Ya karena udareniye-nya ada di sini. Nah, biasanya tanpa udareniye dibaca ii. Yedish. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Или ты едешь на работу? Ты едешь на автобусе? Ты едешь на автобусе? Нет, на метро. А ты? Ты едешь на автобусе? Нет, на метро. А ты? Kamu naik bis. Kamu perginya naik bis. Ты едешь на автобусе? Tidak atau enggak naik metro. Kamu? Kalau kamu? Kayak gitu. Я тоже на метро. Я тоже на метро. Saya juga naik metro. Saya juga naik metro. Едем вместе. Bareng yuk. Едем вместе. Bareng yuk. Хорошо. Oke. Oke ya. Mau diulangin lagi? Ya, kita ulangin lagi. На улице встретились две подруги, Зина и Наташа. Зина, куда ты едешь? В институт? Ты едешь на автобусе? Нет, на метро. А ты? Я тоже на метро. Едем вместе. Хорошо. Wah, udah ya. Itu percakapannya. Nah, teman-teman sekarang ada kerjaan nih. Aduh, ini nggak bisa di ini ya. Maaf tadi saya salah setting. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada gambar banyak ya, beberapa bangunan. Ini karena saya tadi males gambar, saya ambilkan aja dari bukunya. Zawod, ini zawod, pabrik, magazin ya, toko, biblioteka, apa namanya? Perpustakaan, park, taman, sekolah, sekolahan, restoran, institut. Nah, ini ada jalur-jalurnya kan? Ya, ini jalur 2, ini satu garis, ini garisnya lengkung-lengkung. Nah, ini menunjukkan jalan transport. Jadi kalau seandainya jalan 2 ini dipakai oleh tramway. Jalur 2 itu dipakai oleh tramway. Tramway itu kayak kereta api listrik yang ada di tengah kota, di jalanan di tengah-tengah tramway. Kalau yang jalan 1, garis 1 itu pakai bis. Pakai trolebus itu bis listrik ya, bis listrik. Jadi bisnya itu kayak di atasnya ada kayak listriknya kayak gitu. Nih, ada kayak gininya. Nah, kalau yang jalan lengkong-lengkong, apa sih, berkelok-kelok, yang tidak lurus, yang bengkok, yang keriting, ini pakai bis. Nah, contohnya kayak gini. Как вы едете в магазин? Contohnya orangnya dari pabrik. Как вы едете в магазин? Я еду в магазин на трамвай. Nah, saya pergi ke magazin naik tramway, jalannya kan ini 2 ya.
Oke, bisa ya itu magazin na tramway itu jawaban panjang, bisa langsung na tramway. Kayak gitu. Naik bis. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau kita belajar bahasa dari awal itu kan di sekolahan dulu kayak gini. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Saya pergi ke sekolah naik bis, kayak gitu. Tapi kalau dalam prakteknya bisa, kamu pergi sekolah naik apa? Naik bis, gitu ya. Nah, tapi untuk melatih nggak apa-apa lah pakai ini. Kan vi di magazin ya itu magazin na tramway. Ini na tramway. Ini artinya atau. Nah, sekarang seandainya kalian dari sini aja. Sekarang mulai dari sekolah mana? Sekolah sini. Как вы едете на завод? Nah, bagaimana kalian pergi ke на завод, na apa pabrik. Kemudian из завода в магазин. Как вы едете на магазин? В магазин. Из магазина как вы едете в школу? Jadi kemana? Jadi dari magazin kalian ke sekolah nih. Gimana? Mau ke sini? Ya ya сначала mungkin. Oh, ini aja langsung ya, na tramway. Kayak gitu. Dari sekolah kalian ke restoran naik apa? Dari restoran kalian ke park naik apa? Dari park kalian ke biblioteku naik apa? Na чем? Как или из библиотека вы в институт. Как вы едете в институт? Kayak gitu. Oke, dikerjakan teman-teman biar bisa jangan semangat aja tapi tidak ada aksi ya. Oke. Nah, baik teman-teman, jika teman-teman baru saja menemukan channel ini dan merasa kebingungan, masa nggak bisa? Oke. Saya itu udah 2 tahun, udah hampir 3 tahun seumur anak saya bikin channel ini, 4 tahun mungkin ketika awal saya nikah. Nah, di channel ini ada playlist bahasa Rusia dasar atau belajar bahasa Rusia. Kalian bisa menemukan pelajaran dari awal sekali. Dan ikutin, jika ada apa-apa atau butuh bantuan, silahkan hubungin saya. Pasti akan saya bantu. Terima kasih, saya Najib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!